aturan, kalau lagi under medication, jangan dibuang tuh resep. Setiap kali habis nebus resep, minta kopi resep simpen. Jangan gugup tuh ya. Ya, itu pasti. Tapi jangan juga mentang-mentang udah tahu, kan saya sudah dikasih tahu Pak Dila. Kalau mau juga bagusnya under medication ke dokter dulu. Obat yang ada. Saya nggak bisa ngomong lah kalau itu. Mahasiswa ya pinter semua. Udah tahu ngantongin itu di dompetnya, set gitu. Terus duga, make bener ini. Begitu positif, saya kan under medication, Pak ini resepnya nih kalau nggak percaya. Itu ngarang-ngarang namanya. Tapi artinya kalau memang kita nggak salah, ya jangan terlalu khawatir lah. Bisa. Ini contoh heroin, opium, ya. Kalau saya nggak salah nanti di TUD ada jadwal salah satu NGO dari Kolombia juga ya, sekitar beberapa hari lagi gitu. Kemarin dia sudah di IHE, baru diikuti. Dia bicara tentang koka, pembuatan koka dan dampaknya terhadap lingkungan. Kan produsen koka terbesar ya, bagus sudah diikuti. Ini marijuana, hasis, daunnya maupun bagian rantingnya, itu hasil ekstraknya jadi hasis, LSD, PCP. Ini halusinogen, ya, yang mengakibatkan orang berhalusinasi. Ini contoh ekstasi. Nomor Istri punya mager. Nah ini Pak, ini contoh hasil output dari alat tadi, alat instrumen itu. Jadi bukan kayak tes gitu loh. Wah positif gitu loh, enggak. Ini yang ngomong di pengadilan tuh yang ini nanti. Sama misalnya ini ya, kodein ya, peaknya seperti ini gitu loh. Gak bisa bohong kan kalau ini kan. Yang ngomongnya ya pemeriksanya tadi. Ini ininya gitu. Yang jadi masalah kadang-kadang hakim tuh nggak ngerti Pak, kadang-kadang. Apa ini gitu kan? Wah. Di situ masalah juga. Jadi makanya kalau tadi pertanyaan dari siapa saya lupa namanya, Mas Pram ya, atau masyarakat perlu tahu, betul saya sepakat Mas Pram. Tapi CJS tuh yang paling perlu tahu sekarang. Jangankan masyarakat Mas sekarang, criminal justice itu jaksa, hakim, pengacara, polisi, itu pun tidak seluruhnya tahu yang kayak gini gitu. Pokoknya dia harus positif, dia tuh pemakai kok, semua orang juga bilang ya nggak bisa lah nahan orang dasar itu kan gitu. Masyarakat mungkin nomor 2 kalau kita bicara di Indonesia ya, tapi aparat penegak hukum dulu nih yang harus forensik minded, termasuk juga hakim. Banyak Pak kasus kita udah capek-capek disidik, sudah luar biasa lah pokoknya bisa-bisa mentah di pengadilan. Alasan kurang barang bukti. You ketangkep nggak punya BB kan, cuma mengatakan urin darah kan, periksanya positif seperti ini sampai begini saksi ahli, tapi apa hakim itu mudeng lah gitu loh, entah pura-pura goblok atau apa nggak ngerti kan, bebas. Barang bukti tidak ada padanya. Urin darah dia nggak yakin. Ah ini bisa aja dibuat katanya kayak gini tinggal di print. Hakim itu Pak, itu nggak bisa diapa-apain Pak kalau dia udah ketuk palu itu. Di situ kita sering dongkol juga kalau kita punya kasus besar mentah. Sampai-sampai katanya hakim itu apa itu? Oke. Sampai katanya hakim itu satu kakinya di neraka, satu kakinya di surga. Nggak berat kemana. Ini toksikologi ya. Pada dasarnya sama aja, cuma kita cepat. Biasanya yang diambil itu cairan tubuh kalau korbannya meninggal. Kalau dia muntah sebelum dia meninggal atau dia apa, diduga keracunan, muntahnya diambil. Muntahnya nggak ada, bekas muntahannya di baju, di spray, di mana, semua diperiksa. Medical recordnya. Kalau dia diduga ada petunjuk bahwa dia ini sebenarnya mati bukan karena sakit, tapi karena diracun, setelah dia dikubur, kita gali kubur, diambil juga lambungnya. Bahkan seperti saya bilang, kayak kasus Marsina dan seterusnya dulu kekerasan. Saya pernah bongkar mayat itu dari mulai yang baru 4 hari, 40 hari, 3 bulan, pernah semua. Alhamdulillah ya, sangat berkesan itu saya. Tapi fotonya nggak usah kita tampilkan, terlalu ekstrim. Itu bahkan seperti saya bilang, sudah tinggal tengkorak, tanah di bawah posisi perutnya itu masih bisa ngomong gitu loh, dengan bantuan alat tadi. Pernah di Palembang, kakek meracuni cucu sendiri Pak. Kakek meracuni cucu sendiri. Terbukti setelah dikubur.
tidak ada saksi, tidak ada petunjuk, cuma keterangan dari adiknya, katanya kakak itu muntah-muntah itu setelah dikasih kakek makan gitu loh. Ya, penyidik itu nggak akan berpikir lah seorang kakek membunuh cucu sendiri toh, gali kubur kita. Ada memang ketemu racun tikus di dalam ininya itu, di dalam ekstrak bekas cairan lambungnya lah di dalam tanah itu. Tapi kalau dia dikubur di dataran yang nggak tinggi, kalau dikubur di lowland, air semua agak sulit ya. Jadi maksud saya kejahatannya itu kalau memang mau terbukti aja. Itu nggak ada saksi lain loh. Anak kecil nggak bisa dijadiin ini, anak di bawah 5 tahun. Emang kalau kakeknya ngasih makan terus kakeknya menjadi tersangka apa? Kakeknya juga di bawah sumpah Al-Quran itu nggak akan ngaku dia bahwa saya meracunin cucunya sendiri. Orang dia juga nangis sejadi-jadinya waktu itu kan. Tapi mau ngomong apa? Ada racun tikus gitu loh. Nah, makanya dua minimal alat bukti tadi, kalau forensik sudah seperti itu menunjukkan ada racun tikus di dalam makanan si anak ini gitu kan, kemudian otopsi dokter juga menunjukkan, kan ada ya petunjuk bahwa mati tidak wajar tuh karena darah menggumpal di jantung misalnya, yang saya tahu itu memang karena racun gitu loh. Itu diperkuat oleh itu. Penyidik tugasnya di lapangan mencari barang bukti, menghubungkan. Dalam kasus yang saya tangani di Palembang yang saya bilang itu terbukti Pak, memang ditemukan bekas racun tikus itu, bungkusnya itu loh, masih ada. Bukan di rumah itu lagi, udah dibuang lah, tapi masih di sekitar rumah itu gitu loh. Plastiknya kemudian mungkin entah gimana ketemu gitu loh. Jadi kan agak terhubung gitu loh. Kasus-kasus yang lain yang berhubungan dengan ini dulu pernah kasus pembakaran, mati tidak wajar juga ya. Jadi suami istri, dua-duanya kebetulan tenaga medis, dokter, PTT, ditempatkan di daerah yang sangat terpencil. Kemudian suatu ketika istrinya ini meninggal karena terbakar. Dia terbakar lah, tubuhnya tuh hangus gitu. Udah, ya begitu aja selesai kasusnya. Cuman sempat masuk koran di Jambi ya kejadiannya. Di mana Pak Rahmadi? Moro Sabah itu? Polres mana itu namanya? Moro Sabah. Tanjung Jabung ya. Kebetulan saya dikirim waktu itu ke sana. Ada keberatan dari keluarga perempuan. Dia cuma curiga aja, kayaknya anak saya kok bisa kecelakaan hebat seperti itu, kok terbakar, itu agak curiga gitu. Ditambah lagi ada kecurigaan dengan suaminya. Maka karena ya dia juga kayaknya punya sumber daya, punya pejabat mungkin di Polri, ditekankan kasus ini dibuka. Kita lakukan ini Pak, pemeriksaan. Kita gali kuburnya. Kalau keterangan suami korban memang murni kecelakaan, karena waktu itu mati lampu, katanya dia mau nyalain genset, kemudian menyabar dan terjadilah musibah itu gitu. Sementara keterangan dari tetangganya ya nggak ada yang tahu persis, tapi yang jelas suami istri itu bertengkar terus, katanya itu aja. Ini kalau reserse Pak, kata-kata bertengkar terus itu sudah bisa dikembangkan Pak. Masa iya sih suami istri bertengkar terus? Kalau sekali-sekali bertengkar mungkin lah ya. Kalau bertengkar terus mungkin nggak ngerti juga saya. Diselidiki. Ternyata ya itu belum punya anak dan seterusnya, banyak kasusnya. Mungkin jadi pemicu dia bertengkar terus, tapi yang jadi concern kita kan ada dugaan dia ini mati bukan karena kecelakaan, tapi karena dibunuh gitu. Bagaimana cara membuktikannya? Penyidik bekerjanya Pak, dia di yang kasat mata. Mana gensetnya gitu. Oh ini gensetnya. Dia bilang kan istrinya mau nyalain genset. Padahal waktu kita periksa, manggil rekan saya juga yang dari orang fisika itu, berdasarkan pengamatan dia itu genset baru, bukan genset lama, belum pernah dipakai malah. Jadi pertama sudah ada tanda tanya, apa iya gitu loh, gara-gara mati lampu mau nyalain genset dan terbakar, padahal gensetnya kelihatan sekali baru gitu loh, sampai dibongkar tankinya tuh belum pernah dimasuk bensin dan seterusnya. Kok ngomongnya mau nyalain bensin yang pertama. Yang kedua, dia tanya dapat dari mana bensinnya. Dapat dari mana bensinnya? Ya dia ngomongnya dari tangki mobil atau motor gitu ya. Kemudian belinya di mana? Di SPBU ini, dicek sampai ke SPBU-nya gitu loh. Ada yang SPBU nggak akan hafal kan pelanggannya. Ada yang jual kaki 5 bensin gitu. Setelah diperiksa di rumahnya ada dirijen yang diduga dia menggunakan itu belinya gitu loh. Begitu kita konfirmasi, ternyata benar dirijen itu, orang itu masih ingat gitu loh. Itu petunjuk juga. Nah kalau dari sisi kami waktu gali kubur itu